Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini kita akan bincang dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Fitrimen, SPT MH, sekaitan dengan rencana pelaksanaan pemilihan suara ulang untuk DPD RI di Provinsi Sumatera Barat. PSU ini adalah satu-satunya yang dilaksanakan pasca pemilu di Indonesia. Dan memang Sumatera Barat ini memang agak lain dibandingkan dengan provinsi yang lain. Selamat datang Pak Surya Fitrimen Ya, terima kasih Pak. di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. PSU ini baru kali ini terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat mengukir sejarah baru atas hasil pemilu kita yang baru saja kita lalui dan telah menghasilkan terpilihnya 4 orang anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Namun kita ketahui bahwa Bapak Irman Gusman, salah satu calon peserta DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, melakukan tuntutan melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah kita sengaja mengundang Pak Surya Fitrimen untuk menjelaskan kepada kita semua apa dasar dilakukannya PSU ini. Di hadapan kita sudah hadir Pak Surya Fitrimen dan disilahkan kepada Pak Surya untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Sahaman. Man. Nah, mungkin nama panggilan pendek saja saya panggil Pak Man karena mirip-mirip dengan saya Men. Betul sekali yang Bapak uraikan bahwasanya di pemilu tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03, dan seterusnya dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilu DPD Dapil Sumatera Barat. Terkait dengan kenapa harus dilakukan pemungutan suara ulang, nah, tentu sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwasanya untuk pemilu DPD Dapil Sumatera Barat, di mana calon terpilihnya dari pemilu yang dilakukan di tanggal 14 Februari 2024 yang lalu hasilnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang dengan memasukkan nama Irman Gusman sebagai salah satu calon DPD yang akan dipilih kembali melalui pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di mana sebelumnya kenapa ini sampai bermuara ke Mahkamah Konstitusi? Sesuai dengan tahapan dan jadwal serta penyelenggaraan pemilu tahun 2024, khususnya untuk pencalonan bakal calon DPD pada awalnya di Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai daftar calon sementara untuk calon DPD, memang salah satunya termasuk nama Irman Gusman. Tapi kemudian pasca Mahkamah Agung mengabulkan judicial review
di pasal 182 peraturan KPU tentang pencalonan DPD, kemudian KPU RI menyatakan bahwasanya dengan dikabulkannya JR peraturan KPU tersebut oleh Mahkamah Agung, maka terkait dengan status terpidana Irman Gusman harus wajib melewati masa jeda hukuman 5 tahun setelah menjalani hukuman sebagai terpidana. Makanya pada saat itu menurut KPU RI Irman Gusman itu tidak memenuhi syarat sebagai calon DPD karena Tapi sudah 5 tahun, Pak, masa jedanya dilalui beliau. Berdasarkan surat yang kami terima dari LP di mana beliau menjalani masa tahanan, beliau itu keluar dari tahanan selesai menjalani masa hukumannya tanggal 26 September 2019. Artinya kalau kita tarik Masa masa jeda jeda, 5 tahun itu ya, 26 September 2024. Makanya di September ya. ya 26 September 2024. Makanya KPU berkesimpulan itu belum melewati masa jeda 5 tahun. Ya. Nah, terkait dengan keputusan KPU yang tidak menetapkan nama Irman Gusman dalam daftar calon tetap pemilu 2024, kemudian Pak Irman Gusman mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta. Oleh Bawaslu, berdasarkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan, dimulai dari tahapan mediasi, kemudian berlanjut ke adjudikasi, Bawaslu RI menolak permohonan tersebut. Artinya, sesuai dengan prosedur yang dilakukan, KPU sudah betul menyatakan bahwasanya masa jeda Pak Irman Gusman itu belum melewati 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwasanya proses penyelesaian sengketa ini di Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali untuk penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, penetapan calon legislatif, daftar calon dalam daftar calon tetap, nah, termasuk penetapan daftar calon tetap DPD. Artinya keputusan Bawaslu Republik Indonesia itu tidak final dan mengikat karena di Undang-Undang 7 itu salah satu yang dikecualikan itu berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap yang menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada ruang dan upaya hukum yang bisa dilakukan kembali oleh Irman Gusman yang permohonan sengketa prosesnya terkait dengan pencalonan beliau ke Petun. Nah, itulah yang dilakukan kemudian beliau mengupayakan upaya Berarti hukum berikutnya. MK tidak memperhatikan masa jeda kalau gitu ya, Pak Ketua. Jadi saya lanjutkan dulu Pak. Jadi setelah Bawaslu menolak permohonan, Pak Irman melakukan upaya hukum ke Petun, oleh Petun dikabulkan. Tapi kemudian ketika melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi melalui perselisihan hasil pemilu, betul juga yang Pak Saharman sampaikan tadi, itu bukan menjadi perhatian oleh MK, sehingga kemudian mengabulkan permohonan Irman Gusman. Begitu, Pak. Jadi sebetulnya Pak Irman mulai mengajukan tuntutan itu setelah ditetapkannya DCT, Pak. Ya, jadi permohonan sengketa ke Bawaslu RI itu setelah Pak Irman tidak. Awalnya kemana Pak itu diajukan ke PT UN dulu kah atau ke Mahkamah Konstitusi dulu? Jalurnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Irman Gusman? Jadi alurnya ketika KPU mengeluarkan keputusan terhadap berkaitan dengan Pak Irman ini penetapan daftar calon tetap. Jadi setiap keputusan KPU itu kan bisa dilakukan upaya
dengan mengajukan sengketa ketika para pihak merasa keputusan KPU itu merugikan mereka. Jadi Pak Irman mungkin merasa dirugikan karena tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap untuk Ini DPD yang Dapil menetapkan siapa, Pak? KPU Pusat kah atau KPUD Sumatera Barat? KPU RI, Pak. KPU RI. Iya, KPU RI ya, iya. yang menetapkan tidak dimasukkannya Pak Irman Gusman ke DCT ya. Jadi yang menetapkan daftar calon tetap DCT itu Ya, termasuk sebelumnya daftar calon sementara itu ya. KPU RI. KPU RI. Ya. Berarti KPU Sumatera Barat hanya menjalankan proses awal gitu ya, Ya, Pak. proses awal ketika penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, kemudian verifikasi berkasnya, hasilnya kita sampaikan ke KPU RI untuk kalau dalam hal ini ditetapkan dalam daftar calon tetap Jadi ini. artinya sekarang dengan keputusan yang diambil oleh KPU RI berdasarkan keputusan MK harus dilakukan PSU, Ya, pemilihan suara ulang di seluruh provinsi Sumatera Barat. ya, Begitu Pak betul, ya. betul. Jadi putusan MK tanggal 10 Juni itu amarnya memerintahkan Bagaimana untuk sikap KPU Sumatera Barat? ya tentu kita berkomitmen karena ini karena kami KPU di daerah termasuk secara nasional KPU tentu sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Salah satu yang kami laksanakan itu adalah putusan Ini Mahkamah Konstitusi. satu-satunya ya Pak di Indonesia PSU ini Enggak, untuk DPD RI. ya. Jadi PSU pemungutan suara ulang ada 44 permohonan yang dikabulkan di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu 2024 ini. Ya, Nah, 7 diantaranya dilakukan pemungutan suara suara ulang. ulang. 7 diantaranya dikabulkan. 44 dikabulkan. Yang dikabulkan itu ada pemungutan suara ulang, ada pemungutan penghitungan surat suara ulang, rekapitulasi ulang, penyandingan hasil pemilu kemarin. 7 diantaranya pemungutan suara ulang. Di antara 7 pemungutan suara ulang itu salah satunya adalah untuk DPD DPD Dapil RI. Sumatera Barat. Berarti kalau DPD RI ini satu-satunya di Indonesia lah ya Iya, untuk DPD RI. iya. Dan kemudian waktunya pun kalau dilihat dari segi jarak pasca pemilu cukup lama juga ini ya Pak. Wak- 14 Februari kita melakukan pemilu Ya, dan sekarang kan sudah bulan Juni. Juni nih Pak. Ya, Jadi sudah cukup lama juga ya. waktunya baru kemudian itu dilakukan pemilihan suara ulang Ya, kira-kira 5 bulan. 5 bulan. Bagaimana kesiapan KPU Pak untuk PSU ini? Ya, tentu kami berkomitmen untuk menjalankan putusan mahkamah tersebut, yaitunya kalau di amar putusan MK tersebut menyatakan dilaksanakan paling lambat 45 hari setelah dibacakannya Setelah putusan. ya Putusan dibacakan 10 Juni. Artinya 45 harinya paling lambat nanti pemungutan suara ulangnya dilakukan tanggal 24 Juli. Dan pasca putusan MK 10 Juni tersebut, KPU tapi katanya ada syarat Pak. ya Bagi Pak Irman Gusman sendiri, beliau harus mengumumkan dirinya bahwa beliau itu mantan terpidana kasus korupsi. Apakah itu sudah dijalankan, Pak? ya. Jadi pasca putusan MK tentu KPU RI menetapkan jadwalnya, Ya, jadwal pemungutan suara ulangnya melalui keputusan KPU nomor 768. ya. Yang salah satu tahapan dan jadwalnya itu adalah menyampaikan bukti pengumuman kepada KPU terkait dengan status mantan terpidana beliau Ya. yang di tahapan dan jadwal menurut keputusan KPU 768 itu waktunya dari tanggal 19 sampai 21 Juni Ya, 2024 ini dan itu sudah ya. diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan penyerahan bukti pengumuman tersebut sudah kami Apa sampaikan ke bentuknya, KPU. Pak? Bukti pengumuman itu apakah jumpa pers atau dalam bentuk pengumuman berupa iklan? Ya, Apa dalam bentuk apa, Pak?
Jadi beliau mengumumkan berbentuk iklan di media cetak di harian haluan Ya. yang berdasarkan pengumuman itu buktinya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Oh, sudah itu ya, Pak. Sudah dan Artinya prosesnya sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh KPU itu sudah dijalankan oleh beliau ya. ya sudah diserahkan buktinya tanggal 21 Juni yang lalu dan langsung di hari itu kami sampaikan ke KPU RI. Ya. Besoknya tanggal 22 Juni KPU RI mengumumkan perubahan daftar calon tetap untuk pemilu DPD Sumatera Berarti Barat. Pak Irman di nomor berapa, Pak? Sesuai dengan perubahan Urutannya. Ya. DCT yang diumumkan KPU, Pak Irman di nomor urut 7 Nomor urut 7. dari 16 Jadi bukan nomor calon. urut 16 ya? Bukan, Oh, dikembalikan ke proses awal, sesuai dengan penetapan awal penomoran ya. sesuai dengan abjad. Jadi Oh, abjad ya. perurutannya itu disesuaikan dengan abjad. Berarti terjadi perubahan dong dari yang sebelumnya, Ya. nomor-nomor yang berlaku sebelumnya gitu. Berarti memang sudah terjadi perubahan gitu ya, Pak. Jadi saat nomor urut 1 sampai 6 itu kan tidak berubah Nggak berubah. karena Yang abjad. yang berubah nomor 7 sampai nomor 16. Nomor 16 karena kembali disesuaikan dengan abjad dengan masuknya Pak Irman Gusman dengan huruf awal nama beliau huruf I, Iya. makanya beliau di nomor urut 7 dan berurutan berikutnya sampai nomor 16. Bagaimana Pak persiapan PSU yang Ya, dilakukan oleh KPU? jadi pasca putusan MK persiapan pertama kami tentu menerima arahan dari KPU RI. Kemudian KPU menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PSU dan sudah diturunkan termasuk tahapan dan jadwal sudah ditetapkan. KPU Sumatera Barat beserta jajaran kabupaten kota langsung mempersiapkan langkah-langkah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan PSU sesuai dengan tahapan dan jadwal tadi. Langkah pertama kami tentu berkonsolidasi KPU daerah, kabupaten kota, provinsi diundang oleh KPU RI dikonsolidasikan untuk menerima arahan apa yang akan kami lakukan dalam PSU ini, yaitunya mempersiapkan jajaran ad hoc di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan desa, termasuk untuk di TPS-nya, kemudian mempersiapkan logistik yang kembali harus kita siapkan dan kemudian juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya, baik di provinsi dan kabupaten kota. Berapa jumlah TPS direncanakan, Pak? Apakah sama dengan pemilu yang lalu? Ya, TPS karena ini PSU, Pak. Jadi karena ini pemungutan suara Di ulang, dipersempit, dikecilkan, enggak, karena ini dikurangi? pemungutan suara ulang, sama jumlahnya dengan Oh, sama TPS di jumlahnya. 14 Februari. Jadi 17.569 TPS di Sumatera Barat. Daftar pemilih berubah nggak, Pak? Enggak. Jadi DPT yang digunakan tetap DPT di pemilu pada tanggal 14 Februari. Iya. Artinya yang berusia 17 tahun hari ini bagaimana? Bisa enggak memilih? Tidak bisa. Karena ini pemungutan suara ulang. Pemilihnya berusia 17 tahun itu di hari H. Kalau untuk pemilihan DPD RI ini, Pak, menurut hal yang berkembang di tengah masyarakat itu tidak terlalu diutamakan, tidak terlalu dipentingkan gitu. Karena ini DPD RI gitu, Pak. Apa yang upaya yang dilakukan oleh KPU untuk kembali mensosialisasikan PSU ini ke tengah masyarakat? Ya kalau bagi KPU itu penting semua, Pak. Sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, Enggak, sebagai maksudnya ada penyelenggara enggak pemilu, kekhawatiran ya. dari KPU bahwa jumlah pemilih itu akan berkurang gitu? Bisa saja kemungkinannya pemilih yang datang ke TPS itu berkurang karena pengalaman kita kemarin di pemilu 2024 ada 14 TPS yang juga PSU. Nah, Iya. pengalaman kita pada waktu itu di TPS-TPS yang PSU itu memang berkurang pemilihnya. Padahal waktunya itu tidak terlalu jauh dengan hari pemungutan suara di 14 Februari. Maksimal kan 10 hari setelah hari pemungutan suara PSU pada waktu itu dilakukan.
di 18 Untuk sekarang TPS berapa ini. jumlah daftar pemilih tetapnya, Pak? Jadi DPT kita Sumatera Barat itu 4.088.606 pemilih. Oh, inilah yang akan diundang selanjutnya ya. Ya, jadi yang Terus Pak, mengenai pembiayaan, ya, berapa yang dianggarkan oleh KPU untuk penyelenggaraan PSU ini, Pak? jadi kami sudah menghitung kebutuhan untuk PSU ini, kebutuhan untuk jajaran ad hoc-nya, kemudian untuk operasionalnya, untuk logistiknya. Pengusulan yang kita sampaikan ke KPU itu sekitar 364 miliar. 344 miliar ya. 364, 364 miliar. lebih kurang. Luar biasa juga Ya. untuk PSU ini, Pak. Untuk seorang Irman Gusman. Hmm. Ada yang berpendapat bahwa kalau seandainya dibagi uang ini ke masyarakat miskin, ini luar biasa yang orang yang bisa terbantu di Sumatera Barat. Bagaimana menurut pandangan Pak Ya, Ketua? kami sebagai pelaksana aturan karena harus melakukan PSU dan disuruh menghitung kebutuhannya, maka kita hitung kebutuhannya. Yang disetujui berapa Pak Ketua? Jadi 364 itu kan komponen penganggarannya itu untuk Kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya berapa Pak anggaran yang terpakai? kita belum evaluasi karena tahapannya kan masih jalan ya Pak. Enggak, bukan. Yang pemilu Iya, tanggal 14. iya pemilu 2024 ini kan masih jalan, termasuk PSU ini kan masih jalan ini. Oh. Enggak, Hmm. maksud saya Heeh. dibandingkan kalau sekarang ini kan udah dihitung lagi nih Ya, 364 miliar. ya. Kalau waktu pemilu tanggal 14 Februari yang lalu itu menghabiskan dana berapa gitu? Oh, tentu lebih banyak dari ini karena PPK-nya waktu itu bertugas. Kalau sekarang kan PPK-nya cuma 2 bulan, Iya. PPS-nya cuma 2 bulan. Oh, Nah, itulah yang bedanya. bedanya ya. Ya, logistiknya kemarin itu untuk 5 kota. Nah, Iya. sekarang ini kan cuma untuk satu jenis surat suara. Iya. Dan tahapan di pemilu kemarin kan 20 bulan 20 bulan sebelum ya. hari Kalau sekarang cuman 2 eh, bulan ya. tidak sampai kan putusan MK itu 45 hari. Heeh. Kita lakukan 13 Juli. Putusan kemarin 10 Juni. Artinya 23 hari setelah putusan itu kita laksanakan. Pak Ketua yakin untuk pendistribusian bahan pemilu sampai ke pelosok tercapai 100%? Jadi kalau untuk kesiapan jajaran KPU kan siap, Pak. Untuk masalah pendistribusian, pengadaan, nah ini kan melibatkan pihak lain. Ya. Misalnya pengadaan logistiknya, kita kan melibatkan rekanan, Ya. perusahaan percetakan suara, Ya. surat suara. Kemudian setelah dicetak surat suara akan didistribusikan sampai ke kabupaten. Alurnya saya Ya. ceritakan dulu. Kemudian di kabupaten itu dilakukan pensortiran dan pelipatan surat suara. Kemudian merakit lagi kotak. Kemudian pengesetan untuk dikirim Oh, ke kota aja mesti baru lagi nih Pak ya? baru lagi karena kotak yang 14 Februari itu kan masih berisi dokumen pemilu kemarin. Oh, begitu ya. Kalau dikeluarkan harus pula ada dasarnya. Baik. Tujuannya untuk apa? Memang bisa dikeluarkan untuk PSU, kemungkinan rusaknya kan ada lagi. Iya. Makanya kami mengambil kebijakan mengusulkan diadakan yang baru kotak suaranya. Iya. Nah, Pak Surya, eh ada yang perlu mungkin difikirkan dan ya, untuk disikapi. Kalau seandainya di tanggal 13 ya, Juli ya. 13 Juli dilakukan pemilihan suara ulang untuk DPD, pada sore harinya tentu kita sudah mengetahui Ya. apa teknik yang dipakai Pak, sistem apa supaya hasilnya itu cepat kita ketahui. Jadi seperti pemilu di 14 Februari 2024 yang lalu, prosesnya kan sama, Pak. Jadi waktu pemungutan suaranya dimulai dari jam 7 Apakah pagi. memakai sirekap juga? Iya, pakai Sirekap juga. Hmm. Dimulai dari jam 7 sampai sampai selesai jam 1, Ya. kemudian melakukan penghitungan, nah, termasuk dengan memakai Sirekap dan hasilnya kan diumumkan Ya. di TPS dan di PPS. Ya.
setelah selesai penghitungan suara di TPS. Nah, artinya saat itu juga sudah bisa diketahui, termasuk karena ada saksi dan kami juga akan menyampaikan surat dan pemberitahuan kepada calon DPD yang 16 orang itu untuk menghadirkan saksinya di TPS di hari pemungutan suara saat PSU nanti. Pak Surya, ini kan tentu akan menimbulkan banyak biaya. Ya, Selain dari KPU yang harus menyiapkan biaya penyelenggaraannya, para peserta pun tentu harus menyiapkan anggaran yang saya kira cukup lumayan besar, paling tidak untuk eh, menetapkan atau menugaskan saksi di TPS-TPS. Pada gilirannya tentu ada hasil siapa yang akan jadi pemenang dan yang akan dipilih itu cuman 4 orang mewakili Provinsi Sumatera Barat ya, di lembaga DPD RI. Apakah KPU tidak khawatir, Pak, ya, terhadap hasil ini jika seandainya terjadi perubahan? Misalnya, Pak Irman Gusman termasuk yang akan unggul di dalam hasil PSU ini. Dan tentunya ada salah satu calon yang akan terlempar. Apakah KPU tidak khawatir, Pak, kalau seandainya calon yang terlempar ini kan udah banyak mengeluarkan biaya juga nih, Pak, ya, dan akan terjadi lagi tuntutan terhadap KPU ya, karena proses sejak dari awal mereka sudah mengeluarkan banyak biaya, Pak, mulai dari pengumpulan KTP, ya. kemudian prosesnya sampai mereka ini eh, terpilih sebagai di dalam daftar calon tetap untuk mengikuti pemilu. Bagaimana menurut Pak Surya? Jadi pada dasarnya sesuai dengan tugas kewenangan yang dimiliki oleh KPU, tentu KPU tidak menghitung siapa yang akan terpilih, siapa yang tidak terpilih. Tapi sesuai tahapan, sesuai kewenangan itu, tentunya calon-calon yang 16 ini kan memiliki hak. Ya. Ketika KPU selesai melakukan proses penghitungan suara dan Tapi mereka kan sudah rekapitulasi, ditetapkan, Pak Surya, ya, sebagai pemenang. ya, Sudah ada 4 orang ya, pemenangnya gitu. ya, Kan sudah ditetapkan lewat SK gitu. ya. Jadi makanya saya sampaikan, sesuai dengan prosesnya, setelah pemungutan, dilakukan penghitungan, rekap, lalu diketahui hasilnya. Nah, KPU kan membuat keputusan. Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 7 2017, siapapun yang tidak menerima keputusan KPU itu, Ya. sepanjang dia punya hak dan memenuhi syarat kan bisa menggugat. Artinya apa? Ya KPU juga harus siap-siap digugat. Apakah kembali kalau sengketa prosesnya ke Bawaslu atau nanti sengketa hasilnya ke MK karena putusan MK itu kan juga di amarnya menyebutkan KPU tidak perlu melaporkan kembali hasil pemungutan suara ulang ini ke mahkamah. Artinya apa? Yang membuat keputusan hasil pemungutan suara ulang ini adalah KPU. Artinya setiap keputusan KPU ini kan bisa digugat juga. Kecuali Ya. kalau hasil ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian MK yang menetapkan dengan keputusannya. Artinya tidak bisa digugat. Ya. Kalau ini memang ada ruang untuk digugat. Artinya KPU juga sudah mengetahui hal-hal seperti ini. Jadi KPU juga siap. Begitu, Pak. Baik, Pak Surya, sebentar lagi kita akan mengikuti PSU. Ya, Saya tidak tahu nih bagaimana jalannya PSU ini akan terlaksana dengan baik. Mungkin ada harapan bagi Pak Surya agar PSU ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan warga masyarakat Sumatera Barat. Karena kita mengkhawatirkan juga ini akan terpecah ya. masyarakat Sumatera Barat dengan PSU ini. Menurut Pak Surya bagaimana? Ya, terima kasih Pak Zarman. Karena ini pengalaman pertama ini. Pengalaman pertama yang kita tidak memiliki referensi sebelumnya PSU di satu dapil provinsi di seluruh TPS yang ada dalam sebuah pemilu. Nah, ini yang kita lakukan saat ini di Sumatera Barat.
Nah, tentu sesuai dengan amar putusan MK yang pertama, eh, KPU melaksanakan pemungutan suara ulang. Nah, kita lakukan, kita siapkan, termasuk dengan seluruh tahapannya dalam waktu yang singkat. Kalau tahapan pemilu kemarin 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Iya. Sekarang ini tahapan PSU ini kalau kita berhitung maksimalnya itu kan cuma 45 hari. Malah KPU melakukannya dalam waktu 33 hari. Iya. Pasca putusan MK, kita akan lakukan pemungutan suara ulang, yakninya hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024. Artinya kan waktu ini pendek. Makanya kemudian kalau menyimak kembali ke amar putusan MK tadi, MK juga menyebutkan dalam amarnya Bawaslu mengawasi pemungutan suara ulang ini. Langkah pertama tentu kami koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan PSU ini. Kemudian juga dalam amar itu disebutkan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamankan pelaksanaan PSU. Artinya kita juga berkoordinasi. Caranya apa? Kami sudah surati baik ke Bawaslu, ke Polda Sumbar, kemudian ke Gubernur Sumatera Barat melalui surat dan juga kita juga sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pak Gubernur kemarin untuk mendukung pelaksanaan PSU ini termasuk membantu memfasilitasi kita menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh KPU Iya. provinsi dan kabupaten kota dalam PSU ini ke berbagai stakeholder dalam sebuah forum. Itu yang rencananya tadi pagi, tapi kemudian karena ada kegiatan lain pagi ini, makanya dilakukan di hari Jumat. Kemudian yang kami lakukan berikutnya tentu bersosialisasi. Kita mesti kembali mensosialisasikan pemungutan suara ulang karena di amar putusan MK itu juga disebutkan tidak boleh dilakukan kampanye. Nah, ini calon DPD untuk Dapil Sumatera Barat ini yang awalnya 15 sekarang 16 dan mereka keseluruhannya seluruh calon itu tidak boleh berkampanye. Nah, tentu KPU yang akan melakukan Tapi dengan sosialisasi. media sosial yang ada sekarang, Pak, Ya. kayaknya ada beberapa dari anggota DPD ini yang memasang kembali Oh ya. eh, apa namanya iklannya gitu. Ya. Makanya MK dalam amarnya menyebutkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Nah, apakah ini kampanye kah atau enggak? Itu kan kewenangannya di Bawaslu ini. Iya, iya. Tapi KPU karena ini eh, tidak ada lagi kampanye, nah, KPU melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk yang kita lakukan, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota terhadap 16 calon ini. Tapi tentu dengan waktu yang terbatas ini. Kemudian karena kita juga melaksanakan PSU yang proses pelaksanaannya sama dengan di tanggal 14 Februari itu, kita juga meningkatkan kapasitas jajaran kita. Karena persoalan lain bisa muncul nanti sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, Iya, digugat lagi. iya, kekhawatiran kita. Nah, makanya kami juga melaksanakan peningkatan kapasitas jajaran kami. Kita BIMTEK lah, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, termasuk KPPS nanti setelah dibentuk. Tujuannya apa? Ya supaya tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Karena jumlahnya cuma 16 orang, Pak. Ya, Apakah ini KPU mengundang ke 16 orang ini untuk sosialisasi, Pak? Enggak. ya kami undang besok. Karena selain sosialisasi, setelah ditetapkannya daftar calon tetap pasca putusan MK ini kan kita harus cetak surat suara lagi. Untuk cetak surat suara itu kan kita approval surat suara lagi. Iya, Karena desainnya kan sekarang 16 calon. iya. Makanya kita undang. Besok kita undang calon atau LO dari calon DPD ini untuk sosialisasi secara langsung dari KPU Provinsi Sumatera Barat sekaligus nanti persetujuan approval surat suaranya sebelum nanti desainnya itu diserahkan oleh KPU RI ke pihak percetakan untuk cetak surat suara. Jadi kita sampaikan juga ke calon. Termasuk kita minta dukungan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota se-Sumatera Barat karena untuk jajaran penyelenggara di
kecamatan di desa kelurahan nagari, PPK dan PPS kita kan punya sekretariat. Yang sekretariatnya ini kan ditugaskan oleh bupati dan wali kota untuk bertugas sebagai sekretariat PPK dan PPS. Berarti sosialisasi PSU ini dimulai dari KPU provinsi, kabupaten kota, Ya, sampai ke kecamatan dan nagari, iya. gitu. Kita mulai termasuk ketika kita menyiapkan perangkat, kita koordinasi dengan pemerintah daerah karena jajaran penyelenggara kita itu misalnya sekretariat itu kan ditugaskan oleh Pak Bupati dan Wali Kota. Itu sudah ditugaskan karena mereka adalah sekretariat untuk PPK dan PPS Pilkada yang sekarang yang sudah dilantik. Dan kita juga dari tanggal 23 Juni sampai 26 Juni ini sudah instruksikan KPU Kabupaten Kota itu melantik PPK dan PPS. Dan nanti setelah itu membentuk dan melantik KPPS oleh PPS-nya. Artinya informasi ini kan kita sampaikan seluruhnya, termasuk hari pemungutan suara, termasuk teknis pemungutan suara yang kita lakukan yang sama persis dengan tanggal 14 Februari 2024, kecuali jumlah kotak di TPS itu hanya satu kotak, yang kemarin 5 kotak itu. Pak Surya kan udah pengalaman nih. Sebelumnya Pak Surya pernah di Agam, Ya, di Bawaslu ya, waktu di Agam Panwaslu, masih Panwaslu, Panwas namanya. ya. Kemudian di provinsi pernah menjadi ketua Bawaslu. Ya, Sekarang menjadi ketua KPU. ya. Kira-kira menurut Pak Ketua, Pak Surya, apa bedanya pelaksanaan PSU ini dengan pemilu? Sebetulnya pemilunya agak berat ya. Tapi ini eh, berat juga nggak gitu, kira-kira? Ya, sama lah Pak, sama Hmm. beratnya dengan Ya kalau hari. dulu kan ada pemilihan presiden, Ya, lalu pemilihan umum, ya, eh, legislatif, ya, kemudian DPD. ya. Sekarang cuman eh, PSU untuk DPD saja. Ya, Apa bedanya, Pak? ya, kalau menurut saya kan ini pengalaman pertama nih Pak. Berat. Kenapa berat? Kita mempersiapkannya dalam batasan waktu yang singkat. Yang harus melaksanakan dimulai dari menyiapkan jajaran, membintek mereka, menyiapkan logistik surat suaranya, termasuk gudangnya, termasuk juga menyiapkan mendistribusikannya, termasuk nanti sortir lipat. Termasuk jumlah TPS-nya kan sama. Ya, Bedanya hanya pemilu DPD. Tapi proses yang kami lakukan itu kan sama persis dengan di tanggal 14 Februari itu. Seluruh perangkat dan jajaran itu kan sama. Tapi waktunya sekarang kembali kan ke berbeda. ke masalah pembiayaan tadi, Pak. Ya. Ini yang 364 miliar ini apakah dana dari APBN atau eh, ada juga dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Seluruhnya dari APBN, Pak. dari PBN ya? Jadi dari 364 miliar itu, 320-an miliar itu untuk membayar honornya KPPS 7 orang, Linmas 2 orang, itu untuk 1 bulan. Jadi ada 17.569 TPS. Ada 9 petugas di TPS itu. Nah, itu yang kita bayar. Itu yang dibayar ya. Nah, kemudian PPS di Nagari, desa dan kelurahan Tapi ini sudah 1.265. membuka lapangan kerja juga ini, Pak. Dengan PSU ini ada lapangan kerja sebulan Jadi untuk para anggaran petugas. untuk jajan petugas itu dari 364 itu 320-an itu untuk bayar honor semua. Iya. Jadi untuk operasional Selebihnya untuk cetak cetak, cetak, dan biaya persiapan kota, promosi, ya, biaya sosialisasi, sosialisasi mm. ya. Dan KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu hanya menjalankan tugas. Itu, Pak. Baik Pak Surya, Ya. eh, kita memang terbatas juga untuk berbincang. Sebetulnya saya ingin lebih lama ini. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya gali dari Pak Surya. Namun keterbatasan waktu, eh, saya harap Pak Surya untuk menutup ini dengan closing, Ya. closing statement, Pak. Ya, terima kasih Pak Zaharman. Saya dari KPU Provinsi Sumatera Barat tentu mengharapkan dukungan dari banyak pihak untuk
suksesnya pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilu DPD di Sumatera Barat ini, yang tentunya dukungan ini tidak kami dapatkan dari pemerintah daerah, kepolisian, berbagai stakeholder terkait lainnya, terutama tentu dukungan dari masyarakat Sumatera Barat yang nanti tentu sesuai dengan hak memilihnya bisa datang ke TPS tanggal 13 Juli 2024 untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang pemilu DPD Dapil Sumatera Barat ini. Dan tentu ini adalah sebuah proses demokrasi yang menjadi pengalaman bagi kita semua yang dilakukan di Sumatera Barat. Dan terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan di klinik Kesbang, Kesatuan Bangsa Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemungutan suara ulang ini. Terima kasih Pak Baik, Darman terima dan kasih atas kehadirannya Pak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Pak Surya Evit Trimen, betul Pak. SPT MH. Saudara sekalian, demikian bincang kita dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini dapat memberikan informasi bagi kita semua. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.